Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Shaimin shaimat jamaah asar Masjid Jami Al-Ihsan yang dimuliakan Allah. Sholat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha, dua-duanya sudah kita bahas tadi siang. Hukumnya adalah sunnah. Sunnah apabila dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Lalu, apakah ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah untuk kedua sholat Id tersebut? Sampai hari ini itu masih menjadi perdebatan sengit antar kita. Biar kita dapat jawaban yang adil, yang tidak membela ke kanan ke kiri, kita bacakan kitab Bidayatul Mustahid wa Kifayatul Muqtasid. Wa khalafu fit tanafuli qabla sholatil Idi wa ba'daha. Ulama yang dimaksud di sini madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Empat madhab ini berbeda pendapat tentang sholat sunnah ba'diyah qobliyah dan ba'diyah sholat Id. Berbeda pendapat. Jadi intinya ada yang mengatakan sunat, ada yang tidak. Kita lihat, fal jumhuru ala annahu la yatanaffulu la qablaha wa la ba'daha. Mayoritas ulama, mayoritas berarti kalau 100 ya banding 10 gitu, atau namanya mayoritas. Jumhur ulama menyatakan bahwa qobliyah dan ba'diyah Id itu tidak ada. Terus baik sholat Id itu tadi di masjid atau sholat Id itu di lapangan. Menurut jumhur ulama tidak ada sholat ba'diyah dan qobliyah sholat Id, baik sholat Id itu dilaksanakan di masjid atau di lapangan. Ada. Akan tetapi jumhur ulama itu tadi ternyata meriwayatkan dari Ali, wa huwa marwiyun an Ali bin Abi Thalib wa Ibnu Mas'ud wa Hudzaifah wa Jabir dan Imam Ahmad. Tidak ada sholat qobliyah dan ba'diyah sholat Id tadi ternyata diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikatakan oleh beliau kalau mau tanya sesuatu tanyalah pada gudangnya ilmu, yaitu Ali. Tapi Ali berpendapat dengan Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Jabir, dan Imam Ahmad ternyata nggak ada, Pak. Nggak ada. Ini beda dengan pendapat yang berikutnya. Wakila yatanaffalu qablaha wa ba'daha. Akan tetapi menurut pendapat di luar mayoritas itu tadi, ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, yang dimaksud minor di sini itu siapa? Ternyata wa huwa madhabu Anas wa Urwah wa Syafi'i. Madhab Syafi'i ternyata mengikuti madhabnya Anas bin Malik dan Urwah. Beliau mengatakan bahwa sholat sunnah ba'diyah dan qobliyah sholat Id itu ada, baik di jalanan, lapangan, atau di masjid. Nah, ini beda kan? Artinya apa? Lagi-lagi nggak boleh menang-menangan. Orang yang hebat-hebat ini tadi berbeda pendapat sesuai penelitian beliau. Mayoritas mengatakan nggak ada sholat sunnah ba'diyah qobliyah sholat Id. Minoritas ternyata di dalamnya ada madhab kita Asy-Syafi'i.
baik sholat di jalanan, di lapangan, atau di dalam masjid ada. Artinya saudara-saudara kita besok hari Jumat atau hari Sabtu kalau sholat id di lapangan kok sholat sunat, ya biarin saja. Mosok sholat di lapangan mau ada sholat sunat lapangan. Itu saya dengar sendiri kayak begitu. Nah ternyata menurut mayoritas nggak ada. Menurut Imam Asy-Syafi'i yang diikuti madzhab di Indonesia ada, baik di lapangan atau di masjid. Niatnya bukan sholat sunat lapangan, tapi sholat sunat ba'diyah atau qobliyah, bukan tahiyat. Nah tahiyat beda lagi nih. Nah gini itu Pak, jadi jelas ya. Menurut madzhab Syafi'i ada, menurut pendapatnya banyak, tapi kita ambil dua ini saja. Bagaimana kalau sholat itu di masjid? Nah ini timbul masalah kita. Masjid kita ini Idul Fitri besok ngadainnya di masjid sini. Satu, karena masjidnya sudah gede, atas bawah sudah diperkirakan muat, kalau kurang-kurang yang lebar dikit kita. Masalahnya musim hujan juga. Kalau musim hujan kita sholat di luar bagaimana jadinya? Maka tidak ambil risiko, sholat di dalam saja. Nah dari sini pun ternyata ada hubungannya juga. Ketika sholat id di dalam masjid, sama menurut madzhab Syafi'i, qobliyah dan ba'diyah ada. Plus kalau madzhab Syafi'i plus sholat tahiyatul masjid. Karena di masjid. Kalau di lapangan madzhab Syafi'i tidak ada tahiyatul lapangan, tapi adanya qobliyah dan ba'diyah. Ini penting. Dia ngikuti madzhab Syafi'i NU, tapi nggak ngerti tentang ini. Ada orang sholat sunat di lapangan biarin, karena madzhab Syafi'i boleh, hanya saja niatnya bukan sholat sunat lapangan, sholat sunat qobliyah dan ba'diyahnya. Kalau kebetulan madzhab Syafi'i itu melaksanakan sholat di dalam masjid seperti kita besok insya Allah, itu ada 3, sholat sunat ba'diyah dan qobliyah. Pas ketika masuk kita sholat sunat tahiyatul masjid. Madzhab Syafi'i itu. Kalau yang madzhab tadi mengatakan jumhurul ulama qobliyah dan ba'diyah sholat itu tidak ada, itu di lapangan, di masjid juga tidak ada. Hanya saja ketika sholatnya di masjid tetap ada tahiyatul masjid.